Polisi sita senjata tajam dari tangan pelajar yang hendak tawuran di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Tiga sopir truk pengangkut kelapa yang ugal-ugalan di Surabaya diburu polisi. Dua kebakaran besar di California ikut menghanguskan Taman Nasional Sequoia. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam Anyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria, inilah Anyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, sejumlah pelajar yang diduga akan tawuran di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terjaring razia. Polisi menyita beberapa senjata tajam jenis celurit yang disembunyikan di semak-semak. Para pelajar di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terjaring razia saat akan tawuran dengan sekolah lainnya. Salah satu siswa yang tertangkap tangan membawa senjata tajam mencari barang bukti lainnya yang disembunyikan di semak-semak. Anggota unit reskrim Polsek Cilengsi kemudian menggiring sejumlah pelajar ke markas Polsek Cilengsi untuk pemeriksaan. Sedikitnya 9 senjata tajam jenis celurit disita polisi. Mereka persiapan untuk melakukan kegiatan tawuran. Ya. Dalam hal ini kita melakukan pengembangan mengarah kepada 3 orang lainnya. Pada saat kita lakukan penggeledahan kita temukan kembali ya barang bukti berupa celurit panjang, yaitu berjumlah 5. Sejumlah pelajar yang masih di bawah umur ini kemudian diberi sanksi pemanggilan orang tua serta pihak sekolah. Polisi mengimbau kepada orang tua serta pihak sekolah agar lebih mengawasi untuk mencegah tawuran. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berhati-hatilah ketika membeli BBM menggunakan jerigen karena di Nganjuk, Jawa Timur, sebuah mobil hangus terbakar akibat percikan api korsleting pada mesin yang menyambar jerigen yang berisi bahan bakar. Sebuah mobil minibus tiba-tiba terbakar saat membeli BBM di SPBU Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dengan menggunakan jerigen. Kobaran api yang besar membuat petugas dan warga kesulitan memadamkan api. Akibatnya dalam waktu yang tidak terlalu lama seluruh bagian mobil ini ludes tak tersisa. Petugas pemadam yang datang langsung memadamkan api. Menurut pemilik mobil, kebakaran terjadi saat dirinya sedang membeli BBM untuk dijual lagi di pom mini miliknya dengan menggunakan jerigen. Saat dilayani petugas, dari bagian mesin mobilnya tiba-tiba memercikan api dan langsung menyambar ke jerigen yang berisi bahan bakar. Seperti apa Pak kebakarannya? Konslet, mesin konslet. Mesin konslet. Waktu itu sedang apa Pak? Ngisi, biar ngisi. Habis isi bensin ya. Terus setelah tahu kejadian kendaraan kebakaran, apa yang dilakukan Pak? Suruh Pak, dorong Pak. Maju. Agak jauh dari situ. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Peristiwa serupa juga terjadi di salah satu SPBU di Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Sebuah mobil terbakar saat pemilik mobil membeli BBM menggunakan jerigen. Sebuah mobil terbakar di SPBU Jalan Imam Bonjol, Lubuk Pakam, Sumatera Utara, Rabu pagi. Tugas SPBU dan pengendara mobil berhasil menyelamatkan diri, sementara satu penumpang terluka dan segera dibawa ke rumah sakit. Api berhasil dipadamkan seorang pedagang bakso yang cekatan penyemprot kobaran dengan alat pemadam. Saya posisinya lagi jualan, karena ada teriak kebakar, bang, saya langsung lari. Setelah itu saya ambil apar, saya serupkan ke mobil. Jadi pekerja sana nggak berani Saya nyemprot ada yang apa? berani,
Cuman pas saya sendiri bantu, baru petugasnya Bantu. Iya Pak, itu aja. Jadi Bapak yang ngapain apar ya? Iya Pak. Oh, mereka nggak tanggung jawab ya? Iya, nggak ada tanggung jawab. Polisi datang ke lokasi untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Dalam mobil yang terbakar ditemukan banyak jerigen yang diduga dipakai untuk mengisi BBM secara ilegal di SPBU ini. Pihak pengelola dan petugas SPBU dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Nganjuk, Jawa Timur, dan dari Serdang, Sumatera Utara, Muhtar Bagus dan Amiruddin, iNews melaporkan. Sementara itu di Bangkalan, Jawa Timur, sebuah pom bensin mini ludes terbakar. Kejadian bermula ketika petugas pom bensin sedang mengisi bensin ke sebuah sepeda motor. Kebakaran menimpa sebuah pom bensin mini di pesisir selatan Desa Serabi Timur, Kecamatan Modung, Bangkalan. Warga yang dibantu sejumlah petugas TNI dan anggota polisi berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Aksi warga ini dilakukan karena mobil pemadam kebakaran tak kunjung datang, sebab lokasi kebakaran jauh dari kota Bangkalan. Kebakaran yang juga menghanguskan sebuah toko dan satu sepeda motor ini bermula saat petugas pom bensin melakukan pengisian bahan bakar ke sebuah sepeda motor. Tiba-tiba ada jilatan api yang menyambar selang bahan bakar tersebut hingga akhirnya api terus membesar. Dugaan sementara, api berasal dari hubungan pendek arus listrik di pom bensin mini ini. Kebakaran ini terjadi di pom mini ya, pengisian BBM yang dimiliki oleh masyarakat. Kebakaran ini sementara diduga ada konsleting, tapi itu akan kita lakukan penyelidikan lebih lanjut apa penyebabnya. Kemudian kita buktikan dugaan tersebut benar atau tidak. Dan di kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, tapi ada kerugian material, yaitu satu sepeda motor terbakar. Api bisa dipadamkan oleh warga setelah mereka berjibaku selama 3 jam. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pencarian anak buah kapal KM Elang Laut yang terbalik di perairan Kepulauan Seribu terus dilakukan. Hingga kini 4 ABK yang hilang belum ditemukan. Inilah detik-detik penyelamatan anak buah kapal KM Elang Laut yang terombang-ambing di perairan Pulau Damar, Kepulauan Seribu setelah kapal yang ditumpangi terbalik pada Selasa pagi. Tim Basarnas satu persatu menyelamatkan 6 orang ABK yang bertahan di atas kapal yang terbalik. Ayo Bang, lepat. Kapal Elang Laut berangkat dari Muara Angke, Jakarta menuju Kalimantan. Namun baru sampai di perairan Pulau Damar, kapal terbalik akibat gelombang tinggi. Dari informasi yang dapatkan, ada 10 orang ABK di kapal itu, 4 orang diantaranya masih hilang. Kami langsung ASI, dan alhamdulillah ada 6 orang yang kita selamatkan. Nah, menurut hasil interogasi atau koordinasi kita dengan korban yang selamat, itu masih ada 4 orang lagi, bahwa seluruh kru dari KM Elang Laut ini seluruhnya ada 10 orang. Yang 6 sudah kita evakuasi ke Muara. Pencarian 4 ABK yang hilang masih terus dilakukan, namun tim SAR belum berhasil menemukan korban. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 3 kru pesawat yang hilang kontak pada penerbangan di Papua ditemukan meninggal dunia. 3 kru tersebut adalah pilot Mirza, kopilot Fajar, dan teknisi Iswahyudi. Evakuasi yang sudah berjalan dari pagi hari hingga malam hari ini berhasil diinformasikan dari tim yang ada di lapangan, ya, 1 korban berhasil dikeluarkan dari bodi pesawat. Namun untuk evakuasi ke bandara terdekat atau di daerah Sugapa itu masih terkendala dengan cuaca, sehingga diputuskan bersama dengan unsur gabungan yaitu dari Basarnas, TNI Polri bersama masyarakat. Jadi diputuskan untuk dilanjutkan esok pagi. Untuk kedua korban yang belum sempat dievakuasi itu masih terjebak di dalam bodi pesawat. Jadi ketiga korban boleh disampaikan saat ini bahwa masih berada di daerah LKP. Rencana operasi pada besok pagi rencana akan digeser
dari daerah Sugapa, yaitu unsur gabungan dari Basarnas sendiri dan Satgas TNI Polri yang terlibat, itu akan melakukan perjalanan ke daerah lokasi di mana pesawat itu terjadi yang sudah jelas koordinatnya. Pemirsa, evakuasi pesawat perintis Rimbun Air yang jatuh di Pegunungan Wabu, Papua terus dilanjutkan. Lokasi jatuhnya pesawat yang berada di ketinggian serta cuaca ekstrim menjadi kendala tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan terdiri dari TNI Polri dan unsur terkait mulai bergerak menuju titik lokasi ditemukannya badan pesawat perintis Rimbun Air yang jatuh di Pegunungan Wabu, Papua. Untuk menuju lokasi, tim terlebih dahulu menuju Bandara Bilogai dengan menggunakan pesawat Rimbun Air. Untuk selanjutnya menempuh jalan darat ke lokasi jatuhnya pesawat. Badan pesawat ditemukan hancur di ketinggian 400 meter di Gunung Wabu. Mencari kondisi bagaimana keadaan di bawah, karena mengingat bakalan ada teknik-teknik yang akan dilakukan untuk evakuasi di lokasi. Itu nanti akan dilaksanakan dari teman-teman SAR. Oke. Itu dari alatnya Basarnas, yaitu IE. Pesawat perintis Rimbun Air yang jatuh di Pegunungan Wabu sebelumnya terbang dari Nabire menuju Sugapa Intan Jaya dan hilang kontak pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Kru pesawat terdiri dari pilot H.A. Mirza, kopilot Fajar, dan mekanik Iswahyudi. Sementara itu, suasana di rumah duka di Bogor, Jawa Barat, keluarga telah berkumpul. Sejumlah persiapan dilakukan personil TNI jelang kedatangan korban pesawat perintis Rimbun Air. Akibat terpeleset saat melewati jembatan gantung, satu keluarga di Lebak, Banten terjatuh ke sungai. Ketiganya mengalami luka-luka akibat peristiwa ini. Dalam video amatir, warga berusaha menolong satu keluarga yang jatuh ke sungai saat melewati jembatan di Kampung Muhara, Desa Muhara Ciladen, Kecamatan Lebak Gedong, Lebak, Banten. Korban terjatuh setelah motor yang dikendarai terpleset. Sang suami tidak mampu mengendalikan sepeda motor karena jembatan bergoyang dan licin usai diguyur hujan. Yadin, sang suami, tergantung di jembatan, sementara istri, cucum, dan anaknya yang masih berusia 10 tahun jatuh ke sungai setinggi 20 meter. Menghimbau kepada seluruh pengguna jembatan gantung Ciberang yang terletak di Kampung Muhara Desa Ciladen untuk selalu berhati-hati, dikarenakan kalau hujan turun itu tanah itu terbawa ke jembatan dan sangat licin sekali. Jembatan gantung ini merupakan akses satu-satunya setelah jembatan utama ambrol diterjang banjir bandang 1 minggu yang lalu. Kini pihak desa menempatkan linmas dan warga untuk berjaga dan membantu warga yang akan melintas. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Akibat hujan yang terus mengguyur Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ratusan warga terisolasi. Sejumlah warga yang ingin ke kota nekat melewati sungai yang meluap dan jadi viral di media sosial. Inilah video amatir yang viral di mana ratusan warga yang terisolasi di Dusun Sandreko, Polewali Mandar nekat melawan derasnya arus sungai yang meluap akibat banjir. Sejumlah ibu-ibu yang sempat terseret arus jatuh pingsan dan berhasil diselamatkan warga. Warga tak bisa keluar dari kampungnya akibat sungai sebagai akses menuju kota meluap.
Selama ini warga melewati sungai setelah jembatan penghubung rusak beberapa tahun lalu akibat diterjang banjir. Warga yang ingin beraktivitas menjual hasil pertanian maupun membeli kebutuhan pokok harus melalui sungai. Hujan kita tidak bisa keluar, Pak. Jadi ini terisolasi dalam ini kalau ini, Pak? Iya, karena di pintu sungai, Pak. Ketika kita mau masuk ke arah desa Pusui, kita juga harus melewati sungai. 500 warga yang tinggal di wilayah ini terisolasi akibat sungai masih meluap. Warga berharap pemerintah segera membuat jembatan penghubung wilayah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Seekor ular king cobra sepanjang 4 meter masuk ke rumah warga di Kabupaten Tangerang, Banten. Evakuasi berlangsung dramatis karena ular king cobra menyerang dan menyemburkan bisanya. Warga Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten dikejutkan dengan munculnya seekor ular king cobra yang masuk ke salah satu rumah. Ular king cobra sepanjang 4 meter masuk ke bagian dapur yang sempit, membuat petugas pemadam kesulitan mengevakuasi ular tersebut. Selain ruang gerak yang sempit, ular king cobra berbobot 12 kg ini juga terus menyerang sambil menyemburkan bisa ke petugas pemadam kebakaran. Sempat menyerang, namun kita biarkan terlebih dahulu. Kita cari lengahnya dan alhamdulillah bisa dievakuasi. Untuk panjang sekitar. Setelah berhasil dievakuasi, ular king cobra ini rencananya akan dipelihara di markas pemadam kebakaran sambil menunggu petugas BKSDA Banten menjemput. Dari Kabupaten Tangerang, Aimareni, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur mengevakuasi ular sanca sepanjang 3 meter dari toilet rumah warga di Matraman. Petugas menjebol ubin toilet untuk turun saat menggapai ular. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur masuk ke dalam lubang yang dijebol pada toilet rumah warga di Jalan Slamet Riyadi Matraman, Jakarta. Petugas masuk ke dalam lubang agar bisa menggapai ular jenis sanca sepanjang 3 meter. Petugas kemudian berupaya menangkap ular yang terjepit di pipa saluran air ini. Dalam proses evakuasi ular, 6 personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Itu Bang, tadi pagi itu seperti apa, Bang? Tadi pagi ada laporan ya dari warga laporan pemadam kebakaran bahwa di kamar mandi melapor ada ular. Karena di pagi tadi kepala keluarganya dan anaknya saat mau masuk ke kamar mandi ternyata melihat ada ular cukup besar. Dalam waktu hampir 1 jam, petugas menangkap ular menggunakan alat penjepit dan langsung dibawa ke kantor suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tumpukan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, Kota Bekasi nyaris melebihi kapasitas. Dari ketinggian maksimal 50 meter, saat ini gunungan sampah sudah mencapai 40 meter. Tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat semakin mendekati kapasitas maksimal. Namun meski sampah menggunung hingga 40 meter, truk sampah terus berdatangan. Sudah hampir 10 tahun tak ada penambahan lahan di TPS Bantar Gebang. Alat-alat berat bekerja hingga hampir 24 jam setiap harinya untuk menata gunungan sampah. Sementara para pemulung tetap nekat mengais sampah hingga ke atas gunungan sampah tanpa memperdulikan resiko keselamatan mereka. Tinggi begini udah lama ini? Wah, ini udah lama, ada 10 tahun ada. Oh, tapi masih banyak pemulung di atas itu, Pak? Masih pemulung ya terus, kalau nggak ada pemulung, nggak bisa. Tapi nggak takut apa gitu, Pak? Ya namanya kita di sana kan sudah biasa. Sudah biasa ya. Hingga kini jumlah sampah milik Provinsi DKI Jakarta yang dikirim ke TPST Bantar Gebang terus naik signifikan setiap tahunnya, padahal kapasitasnya semakin menipis. Diperlukan upaya bersama masyarakat dan pemerintah untuk mengelola dan mengurangi volume sampah yang dihasilkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Ditkrimum Polda Kepulauan Riau menggerebek rumah penampungan para calon TKI ilegal di wilayah Bintan. Kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi.